Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di dalam dunia jiwa, sosok King Ruo dan King Yongjun muncul di atas puncak gunung selatan dunia jiwa. Ayah, ini, menatap segel bola emas raksasa yang berada di tempat itu. Klan Shen Luo cabang pertama, Klan Shen Luo cabang kedua, Klan Shen Hao, Shen Zhenwu, Shen Fang, Shen Mu dan Klan Shen Li, ucap King Ruo menjelaskan. Shen Zhenwu, bukankah mereka tidak ada di dalam daftar klan, ucap King Yongjun dengan ragu. Benar, tetapi Zhenwu Lu, patriark klan mereka menyerahkan diri untuk mengabdi pada kita, ucap King Ruo menjelaskan. Baik ayah, pada saat King Ruo sedang menjelaskan keberadaan klan tersebut, tiba-tiba Tao Tai dan Tao Wu bergerak mendekati tempat itu. Ayah, mereka menatap kedua hewan buas gelap tersebut dengan takjub. Hormat pada Tuan Muda, ucap kedua hewan buas gelap tersebut dengan hormat. Paman, siapa kalian? Tanya King Yongjun dengan penuh semangat. Tuan Muda, hamba Tao Tian, jawab sosok Tao Tai tersebut memperkenalkan diri. Dan hamba, Tao Tu, jawab Tao Wu memperkenalkan diri dengan hormat. Paman, Tao Tian, Tao Tu, aku King Yongjun, ucapnya memperkenalkan diri dengan ramah. Hormat pada Tuan Muda King Yongjun, ucap kedua hewan buas gelap itu dengan hormat. Hormat paman berdua aku terima, ucap King Yongjun dengan ramah. Tao Tian, Tao Tu, ada apa? Tanya King Ruo menanyakan tujuan kedatangan kedua hewan buas gelap tersebut. Tuan, para tawanan tersebut membuat kerusuhan, dan mereka tanpa segan membunuh rombongannya, jawab Tao Tian. Baik, ucap King Ruo lalu membawa kedua hewan buas gelap tersebut, dan King Yongjun menuju penjara barat. Sosoknya bergerak meninggalkan tempat itu. Ayah, tawanan, tanya King Yongjun dengan penasaran. Mereka adalah prajurit elit Istana Loyang, jawab King Ruo, menjelaskan ratusan tawanan yang dia tangkap di rantai pegunungan Yuhong sebelumnya. Apa rencana ayah pada mereka? Menyerahkan mereka pada Luo Zhao dan rombongannya, jawab King Ruo. Tapi ayah, apakah ini tidak terlalu bermanfaat? Apakah kamu punya ide? Ayah, bagaimana jika kita mengirim mereka kembali ke Gunung Loyang, dan membuat mereka membuat kekacauan di tempat itu, jawab King Yongjun. King Ruo menganggukkan kepalanya. Sebelumnya ayah juga memikirkan hal itu, namun tindakan ini terlalu beresiko. Maksud ayah, Jun kita masih belum memiliki cara untuk mengendalikan mereka, apalagi teknik rantai jiwa tidak berguna pada mereka. Selain itu, kekacauan yang kita buat hanya akan membuat mereka waspada dan ini akan mempersulit pergerakan kita. King Yongjun yang mendengarkan penjelasan King Ruo menganggukkan kepalanya. Ayah benar. Sambil berbincang-bincang santai, mereka akhirnya tiba di belakang penjara barat, mendapati ratusan prajurit elit Istana Loyang yang sedang membuat keributan. Seng Su Nianging, ucap King Di, Si Pian dan Long Yu Wei menyambut kedatangan King Ruo dan King Yongjun sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah, sambil melepaskan aura penindasan membuat ratusan tawanan yang sedang bertarung tersebut langsung terdiam mematung tanpa mampu menggerakkan tubuhnya. Hancurkan tingkat kultivasi mereka, ucap King Ruo, memberi perintah King Di dan mereka yang ada di tempat itu. Baik, Seng Su Nianging, ucap King Di dengan gembira sambil bergerak membawa Si Pian dan Long Yu Wei. Ayah, apakah aku juga boleh? Tanya King Yongjun yang juga ingin ikut menghancurkan kultivasi ratusan tawanan pasukan elit Istana Loyang yang ada di hadapannya tersebut. King Ruo menggelengkan kepalanya. Terlalu berbahaya, lihatlah mereka masih melakukan perlawanan, ucap King Ruo sambil meningkatkan kekuatan penindasannya. Baik ayah,
sambil memperhatikan tindakan King Di dan rombongan dengan seksama. Di hadapan King Ruo, "Oh tidak," ucap jenderal dan komandan pasukan panik. "Jenderal, bagaimana ini? Ide kita untuk membuat masalah agar mendapat perhatian ternyata tidak berhasil." Mereka bahkan, kata-kata komandan pasukan itu terhenti saat King Di tiba-tiba muncul di hadapannya. "Kamu yang membuat masalah," ucap King Di sambil menghancurkan kultivasinya. Duar, pukulan kecil pada dantiannya tersebut langsung melenyapkan kultivasinya. Di tempat lain, di luar dunia jiwa, Ying Haotian, Hu Mingjin, dan Yuan Qing akhirnya tiba di Gunung Nanjin. Kedatangan mereka di gerbang selatan, yang merupakan satu-satunya jalan untuk memasuki wilayah terlarang, disambut oleh Sisi Feng Yue dan Hu Bian yang sedang berjaga di tempat itu. "Leluhur, saudara, bagaimana pekerjaan kalian?" tanya Hu Bian. "Saudara tenang saja, misi telah diselesaikan dengan baik," jawab Hu Mingjin. "Syukurlah," ucap Hu Bian dengan gembira, sambil mengabari kedatangan King Ruo yang datang bersama Ying Yumao dan Ying Tajun, membuat ketiga sosok tersebut begitu gembira. "Baik, mari kita temui Yang Mulia," ucap Ying Haotian. "Tapi leluhur, saat ini Yang Mulia sedang beristirahat," ucap Sisi Feng Yue menjelaskan. "Baiklah, lalu di mana saudara Yumao dan saudara Tajun?" "Mereka ada di istana puncak selatan leluhur," jawab Hu Bian. "Baik," ucap Ying Haotian dengan gembira, lalu membawa Sisi Feng Yue, Hu Bian, Hu Mingjin, dan Yuan Qing ke istana puncak selatan. Di dalam dunia jiwa, belakang istana penjara barat, puar, duar. Ledakan kecil terus bergema di setiap sosok yang dilewati oleh King Di, Si Pian, dan Long Yuwei. Satu persatu sosok yang telah kehilangan kultivasinya tersebut roboh mengerang kesakitan. "Ah!" teriaknya merintih, menangis dan mengumpat, memprovokasi King Di dan rombongannya. "Jika kalian menginginkan kematian, tidak saat ini, tetapi akan ada orang lain yang melakukannya," ucap King Di dengan tenang, sambil terus menghancurkan kultivasi ratusan prajurit elit istana Loyang tersebut. "Keparat, siapa kalian sebenarnya? Mengapa menindas kami seperti ini?" Dengan kemarahan menyala. "Nanti kalian akan tahu sendiri," jawab Si Pian dengan santai, sambil terus bergerak dan menghancurkan kultivasi mereka satu persatu, hingga tidak ada satu pun yang tersisa. "Seng Su Niangin," ucap King Di melaporkan pekerjaannya pada King Ruo dengan hormat. "Baik, awasi mereka. Jika ada yang membuat keributan, maka buat dia merasakan apa itu keputusasaan." "Baik, Seng Su Nianxing," ucap King Di dengan hormat. "Baiklah, kami pergi dulu," ucap King Ruo sambil membawa King Yong Jun meninggalkan tempat itu. "Baik Seng Su Nianxing," ucapnya dengan hormat sambil melihat sosok King Ruo dan King Yong Jun yang bergerak menuju istana emas yang ada di pusat dunia jiwa. Di atas langit dunia jiwa, sus, sosok King Ruo dan King Yong Jun bergerak terbang dengan perlahan. "Jun ini untukmu," ucap King Ruo sambil memberikan kotak hijau pada King Yong Jun. "Ayah, ini," menatap King Ruo dengan penasaran. "Kamu simpan dulu, suatu saat kamu akan memerlukannya," ucap King Ruo. King Yong Jun yang begitu penasaran dengan kotak giok tersebut lalu memeriksanya. "Ayah ini," menatap tiga bola putih bercincin sebesar tangan orang dewasa, lalu menatap King Ruo dengan takjub. "Mutiara jiwa abadi tingkat 3, ucap King Ruo sambil menjelaskan asal-usul mutiara jiwa abadi tersebut. Yang dia peroleh dari ketiga anggota organisasi Pedang Langit, membuat King Yong Jun semakin takjub. Jadi para penyusup itu adalah orang-orang yang berasal dari organisasi rahasia Pedang Langit. "Benar," jawab King Ruo sambil menjelaskan keberadaan 5 organisasi rahasia langit dengan kekuatannya. Selain itu, King Ruo juga menjelaskan keberadaannya sebagai buronan kelima organisasi rahasia langit tersebut, membuat King Yong Jun yang sebelumnya begitu takjub langsung mematung. "Jun apakah ada yang salah? Ini sangat aneh, bagaimana bisa ayah menjadi buronan mereka? Sedangkan kita," ucapnya dengan ragu. "Banyak hal yang sudah ayah lakukan, seperti membunuh anggota mereka,
hingga membebaskan hewan buas gelap dari daratan hukuman langit, jawab King Ruo, menjelaskan keberadaan Tao Tai dan Tao Wu yang kini menjadi hewan tunggangannya, membuat King Yongjun benar-benar tidak bisa berkata-kata. Jun sebenarnya organisasi rahasia langit adalah organisasi rahasia yang syarat dengan kepentingan. Mereka selalu mengaku bertindak sebagai penegakan keadilan, namun pada dasarnya mereka adalah kelompok yang sangat membenci kekuatan lain, dan menganggap kekuatan lain tersebut sebagai ancaman. Jadi kita harus berhati-hati. Baik ayah, tapi bagaimana dengan rencana besar kita? Mengenai hal ini, kita akan membicarakannya nanti, jawab King Ruo, yang akhirnya tiba di halaman Istana Emas. Penguasa muda, Tuan muda, ucap Yin Rongyu, yang sedang bermain bersama King Lian An, menyambut kedatangan mereka dengan hormat. Rongyu, ucap King Ruo dengan ramah, sambil menghampiri King Lian An dan memeluknya dengan hangat. Ayah, ucapnya terbata, membuat King Yongjun begitu gembira, bahkan membuat King Ruo hampir meneteskan air matanya. An putri ayah, ucapnya dengan haru. Kakak, ucapnya sekali lagi, menyapa King Yongjun yang menghampirinya. An ucap King Yongjun dengan gembira, memeluk adik kecilnya tersebut dengan penuh kerinduan, lalu mengajaknya bermain. Rongyu, bagaimana, ucap King Ruo dengan ramah, sambil mengarahkan pandangannya ke dalam istana. 1 minggu yang lalu penguasa putri keluar dari kultivasinya, menemani Tuan Putri hingga 3 hari, lalu kembali berkultivasi hingga saat ini. King Ruo menganggukkan kepalanya. Apakah ada kendala? Tidak ada penguasa muda, bahkan menurut hamba, penguasa putri sepertinya akan segera memasuki tahap abadi, jawab Yin Rongyu dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya, sambil mendengarkan penjelasan Yin Rongyu dengan seksama. Di luar dunia jiwa Istana Puncak Selatan Gunung Nanjin, pembicaraan serius terjadi di dalam ruangan tersebut. Setelah kami membunuh penyusup tersebut, ketiga sosok lainnya begitu murka, namun belum sempat mereka menyerang, tiba-tiba Yang Mulia muncul, melepaskan tebasan cahaya perak, menghalau sosok tersebut, ucap Ying Yumao menceritakan kedatangan King Ruo yang tiba-tiba muncul menolong mereka. Lalu apakah saudara mendapatkan informasi dari mereka? Tanya Ying Haotian dengan penasaran. Ying Yumao dan Ying Ta Jun menganggukkan kepalanya. Sebelum Yang Mulia membunuh mereka, Yang Mulia juga menanyakan identitas mereka, dan ternyata para penyusup dan ketiga sosok itu adalah orang-orang dari organisasi rahasia langit, namun kami masih belum mengetahui hubungan mereka dengan klan Shen Guoshi Sun Hai. Organisasi rahasia langit, benar, mereka adalah satu dari 5 organisasi rahasia langit, yaitu organisasi Pedang Langit, ucap Ying Yumao menjelaskan informasi yang mereka dapatkan dari King Ruo. Lalu bagaimana Yang Mulia bisa tahu keberadaan organisasi rahasia langit tersebut? Tanya Yuan Qing. Pertanyaan tersebut membuat Ying Yumao dan Ying Ta Jun terdiam. Saudara, ada apa? Tanya Ying Haotian. Ini adalah informasi pentingnya. Sebenarnya Yang Mulia adalah orang yang berada di daftar nomor 1 pencarian ke-5 organisasi tersebut, jawab Ying Yumao, membuat ruangan itu langsung menjadi hening. Leluhur, bagaimana bisa? Tanya Hu Mingjin, membuyarkan keheningan tersebut. Alasan dasarnya karena Yang Mulia adalah ancaman keberadaan mereka. Selain itu, selama ini Yang Mulia juga telah membunuh beberapa anggota dari mereka, bahkan dianggap melakukan pelanggaran dengan memusnahkan beberapa klan, hingga melepaskan hewan dari daratan hukuman langit. Hewan buas gelap, maksud saudara, Tao Tai dan Tao Wu? Tanya Ying Haotian. Benar, bahkan kedua hewan buas gelap itu sudah berada di tahap abadi, jawab Ying Ta Jun, sambil menceritakan kemunculan Tao Tu dan Tao Tian yang membantu mereka membunuh 1 orang dari organisasi Pedang Langit tersebut. Tao Tai dan Tao Wu ini seperti tidak memiliki kelemahan, bahkan mereka tanpa takut sedikit pun menerima serangan dari abadi tingkat 3, ucap Ying Ta Jun menjelaskan, membuat mereka semua bergidik ngeri. Menggunakan hewan buas gelap untuk membunuh para penyusup tersebut, apakah Yang Mulia tidak mampu melakukannya? Tanya Yuan Qiyun Fei. Qiyun Fei, kamu salah,
Itu karena Yang Mulia ingin memberikan kematian yang sulit pada sosok itu. Perlu kamu ketahui, untuk membunuh sosok abadi tingkat 3 itu, Yang Mulia hanya perlu menggunakan 35% kekuatannya, bahkan membuat mereka tidak mampu berdiri, jawab Ying Yumao menjelaskan, membuat mereka semua kembali bergidik. Seberapa kuat Yang Mulia sebenarnya? Tanya Yuan Qiyun Fei dengan penasaran. Kami benar-benar tidak tahu. Harapanku, semakin kuat Yang Mulia, maka semakin bagus, apalagi yang kita hadapi ini adalah ratusan sosok abadi dari organisasi rahasia langit, ucap Ying Haotian dengan serius. Benar, jawab Ying Yumao sambil berbincang-bincang dengan serius. Di dalam dunia jiwa, King Ruo yang telah selesai mendengarkan penjelasan Ying Rongyu, lalu memasuki aula istana, menemui King Ling yang sedang berkultivasi. Sosoknya muncul 10 meter dari King Ling, memeriksa kekuatan kultivasinya dengan tenang. Teknik ini, ucap King Ruo pelan, menatap jutaan kelopak bunga persik emas menyelimuti tubuh King Ling dan tempat itu. Setelah memeriksa keadaan King Ling, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, menemui King Yongjun dan Yin Rongyu yang sedang bermain bersama King Lian An di halaman istana. Ayah, bagaimana dengan ibu? Tanya King Yongjun. Sepertinya sudah ada tanda-tanda akan memasuki masa peralihan, ucap King Ruo menjelaskan, sambil menemani King Lian An bermain. Lalu apa rencana ayah selanjutnya? Beristirahat, serta menanyakan beberapa hal pada tawanan dari organisasi Pedang Langit, jawab King Ruo. Lalu ayah, bagaimana dengan Paman Luo Zhao dan Bibi Luo Jiaolai? Ayah akan menempatkan mereka di puncak gunung barat setelah pertemuan, jawab King Ruo. Apakah itu artinya mereka tidak ke kota bunga semi selatan? Benar, karena hal ini cukup berbahaya, bahkan ayah juga akan langsung menempatkan klan Shen Zhenwu, Shen Fang, Shen Hao, Shen Mu dan Shen Lin di wilayah luar terlarang, jawab King Ruo. Baik, ayah. Setelah berada sepanjang hari dan beristirahat di tempat itu, menjelang sore King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, bergerak menuju penjara barat, meninggalkan King Yongjun, Yin Rongyu dan King Lian An yang beristirahat di tempat itu. Sosoknya terus bergerak hingga akhirnya tiba di penjara barat. Seng Su Nianging, ucap Tao Tian dan Tao Tu yang sedang berjaga di tempat itu menyambut kedatangannya dengan hormat. King Ruo yang sedikit heran dengan cara kedua hewan buas tersebut memanggilnya, menganggukkan kepala dengan senyum yang ramah. Ini pasti King Di, batinnya. Beristirahatlah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan di tempat ini, ucapnya dengan ramah. Baik, Seng Su Nianging. Lalu meninggalkan tempat itu. Setelah kedua hewan buas gelap itu pergi, King Ruo lalu memasuki lorong penjara, hingga akhirnya tiba di depan pintu penjara tempat kedua tawanan dari organisasi Pedang Langit ditempatkan. Berani menyinggung organisasi Pedang Langit, kamu akan merasakan hukumannya. Ucap tawanan tersebut memprovokasi King Ruo agar segera membunuhnya. Aku tidak pernah menyinggung organisasi kalian, tetapi kalianlah yang membuat masalah denganku, ucap King Ruo santai, sambil mengeluarkan 5 ekor semut api abadi yang langsung bergerak di telapak tangannya. Kamu menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. Jika kalian tidak bisa belajar untuk berbicara dengan baik, maka dapat aku pastikan semut ini akan bermain di dalam tubuh kalian. Bajingan ini ternyata dia ingin menyiksa kita, saudara apa yang harus kita lakukan? Menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Jika kalian mau bekerja sama, maka aku akan memberikan kematian yang mudah, ucap King Ruo membuyarkan pembicaraan rahasia mereka. Baiklah, tapi kamu juga harus menjawab pertanyaan kami, ucap sosok itu dengan serius. Apakah kalian pikir masih memiliki hal untuk bernegosiasi? Lagi pula apa pentingnya informasi bagi orang yang akan mati? Kamu menatap King Ruo dengan kesal. Pertanyaan pertama, ada hubungan apa antara kalian dengan klan Shen Guoshi Sun Hai? Dengan tatapan dingin, apakah itu artinya yang menghancurkan klan Shen Guoshi Sun Hai sebelumnya adalah kalian? Menatap King Ruo dengan serius. Bukannya menjawab, kalian malah balik bertanya, ucap King Ruo,
tiba-tiba bergerak dan menampar wajah kedua sosok tersebut dengan keras. Plak, plak, tamparan keras itu melempar mereka hingga menghantam dinding penjara. Tidak berhenti di situ, King Ruo juga mematahkan tangan dan kakinya. Kedua sosok itu merintih kesakitan, menatap King Ruo dengan kebencian yang mendalam. Jawab sekarang, atau kalian akan merasakan semut api abadi ini, ucap King Ruo sambil bergerak dan menghancurkan tingkat kultivasi mereka. Kedua sosok itu meraung kesakitan, hingga berguling-guling di lantai penjara. Jawab, ucap King Ruo meninggikan suaranya. Pedang kehancuran kuno, Tuan. Pedang kehancuran kuno. Benar Tuan. Itu adalah pusaka kuno klan Senguoshi Sun Hai yang merupakan target utama kami. Selain itu Sun Hai Wan adalah anggota senior kami, Tuan, ucap salah satu dari mereka terbatas sambil menahan rasa sakit. Target? Tanya King Ruo dengan heran. Sebenarnya orang yang telah pelayan Anda bunuh sebelumnya adalah leluhur ketiga klan Senguoshi Sun Hai, Sun Hai Wan yang merupakan senior kami di organisasi Pedang Langit. Kami ditugaskan oleh pemimpin suci untuk mengambil pusaka itu setelah dia mati, yang kami yakini masih berada di dalam dunia kecil mereka, Tuan. Baik, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya, mengubah kedua sosok tersebut menjadi kabut darah lalu membakarnya. Setelah membersihkan tempat itu dari aura kematian, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya keluar dari dalam dunia jiwa, mendapati dunia luar kini sudah mulai gelap. Sosoknya kembali bergerak, keluar dari dalam aula istana puncak timur. Di balik mantra formasi ilusi. Sosoknya terus bergerak dengan tenang, memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama, mulai dari wilayah puncak timur, puncak selatan, hingga puncak gunung utama. Setelah memeriksa setiap tempat yang ada di kawasan dalam Gunung Nanjin, King Ruo lalu memeriksa pembangunan pusat pemerintahan kekaisaran yang berada di kawasan luar. Setelah selesai memeriksa kawasan tersebut dengan seksama, King Ruo lalu bergerak ke arah utara. Sosoknya terus bergerak dengan kecepatan puncaknya. Menjelang tengah malam, King Ruo akhirnya tiba di reruntuhan klan Senguoshi Sun Hai, mendapati Yuan Nandong dan Sisi Hu Jin yang sedang bersembunyi di balik reruntuhan bangunan sedang mengawasi tempat itu. Sosoknya bergerak menuju tempat persembunyian tersebut dan muncul di hadapan mereka. Yang mulia, ucap kedua jenderal pemimpin puncak tersebut berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih yang mulia, menatap King Ruo dengan gembira. Hu Jin, bagaimana dengan tempat ini? Apakah sebelumnya ada pergerakan lainnya? Yuan Nandong dan Sisi Hu Jin menganggukkan kepala. Beberapa waktu lalu, beberapa utusan dari klan Senguoshi Sanliang dan Senguoshi Zhenxiang datang memeriksa tempat ini yang mulia, namun setelah itu mereka pergi, jawab Sisi Hu Jin. Apakah hanya memeriksa tempat ini? Benar yang mulia, jawab Yuan Nandong. Hu Jin, bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Yang mulia bukankah baru saja tiba? Benar, jawab King Ruo menganggukkan kepalanya. Lalu mengapa yang mulia tidak beristirahat dulu? Ada hal mendesak yang ingin aku lakukan di tempat ini, jawab King Ruo sambil menjelaskan keberadaan organisasi rahasia langit dan keterlibatan mereka dengan klan Senguoshi Sun Hai. Jadi mereka menginginkan pedang kehancuran kuno klan Senguoshi Sun Hai itu. Benar, jawab King Ruo membuat Yuan Nandong dan Sisi Hu Jin bergidik. Mereka memangsa sesama anggotanya, lalu yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Awasi tempat ini, aku akan memasuki dunia kecil mereka, jawab King Ruo. Tapi, yang mulia, ucap Yuan Nandong dengan ragu. Ini adalah misi rahasia, dan aku ingin kalian mengawasi tempat ini, dan melaporkan setiap pergerakan yang ada padaku. Dengan wajah serius, baik yang mulia. Setelah menjelaskan rencananya, King Ruo lalu meninggalkan Yuan Nandong dan Sisi Hu Jin, bergerak menuju gerbang dunia kecil yang berada antara reruntuhan bangunan yang tersegel. King Ruo bergerak, sambil melepaskan segel mantra formasi emas,
yang langsung bekerja pada segel mantra formasi yang dibuat oleh Ying Haotian dan rombongannya sebelumnya. Tidak lama kemudian setelah segel mantra formasi itu terlepas, King Ruo lalu mendekati gerbang dunia kecil tersebut dan mengaktifkannya. Pada saat King Ruo hendak memasuki gerbang dunia kecil tersebut, tiba-tiba dirinya merasakan beberapa aura bergerak mendekati tempat itu. Yang mulia, seseorang bergerak mendekati tempat ini, ucap Yuan Nandong, berbicara melalui telepati padanya. Awasi mereka, ucapnya sambil bergerak memasuki gerbang dimensi yang telah aktif tersebut. Sosoknya lenyap dari tempat itu, bersama dengan munculnya beberapa sosok parubaya yang langsung bergerak memeriksa reruntuhan klan Shen Guoshi Sun Hai tersebut. Saudara, klan Shen Guoshi San Liang lagi, ucap Yuan Nandong, sambil mengawasi pergerakan belasan sosok tersebut dengan seksama. Benar, apa yang sedang mereka lakukan? Apakah mereka sedang melakukan penyelidikan? Sepertinya demikian, lalu saudara apa yang harus kita lakukan? Tanya Sisi Hujin. Biarkan saja, lagi pula mereka juga tidak akan bisa memasuki dunia kecil itu, jawab Yuan Nandong, sambil mengawasi pergerakan rombongan tersebut dengan tenang. Baik, ucap Sisi Hujin, sambil melaporkan masalah tersebut pada King Ruo. Di tempat lain, di dalam lorong dimensi ruang dan waktu, King Ruo yang sedang membiarkan dirinya terbawa oleh arus ruang dan waktu, tiba-tiba mendapat pesan jiwa dari Sisi Hujin, yang melaporkan kemunculan kelompok tersebut. Ternyata mereka adalah orang-orang dari Shen Guoshi San Liang, ucapnya dengan tenang, bergerak mendekati ujung lorong yang semakin lama semakin terang. Tidak lama kemudian, sosoknya terhisap dengan ekstrim dan muncul di dalam dunia kecil tersebut, yang langsung disambut oleh tebasan pedang hitam. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang langit dunia kecil itu dengan hebat. King Ruo bergerak, menghindari serangan tersebut sambil melepaskan serangan tapak emas. Duar, ledakan dahsyat bergema, saat serangan tersebut beradu dengan tebasan pedang yang terus muncul menyerangnya. Apakah ini kekuatan pedang kehancuran kuno? King Ruo membatin, sambil bergerak menghindar dan melindungi diri. Duar, ledakan dahsyat tersebut terus bergema, mengguncang langit dunia kecil klan Shen Guoshi Sun Hai tersebut dengan hebat, dengan serangan tebasan pedang hitam yang terus muncul bertubi-tubi dengan kecepatan cahaya. King Ruo yang terus bergerak mempelajari pola serangan itu lalu membiarkan diri terkena serangan tersebut. Duar, tebasan pedang tersebut mengenai perisai emas yang melindungi tubuhnya. Sosoknya terlempar hingga ratusan meter, melesat ke arah danau kecil yang ada di bawahnya. Sambil membiarkan dirinya terjatuh, King Ruo menyegel aura kehidupan dari tubuhnya agar terlihat seolah-olah terbunuh oleh serangan pedang tersebut, dan ternyata pedang tersebut benar-benar berhenti menyerangnya. Ternyata itu adalah serangan formasi, batinnya, sambil membiarkan diri terjatuh dengan bebas. Sosoknya terjatuh di atas permukaan danau, dan terus meluncur menuju dasar danau tersebut. Di atas langit dunia kecil Sun Hai. 7 pedang hitam sepanjang 1 meter yang melepaskan kekuatan aura pembunuhan tersebut menjadi tenang, lalu bergerak meninggalkan wilayah tempat itu. Ketujuh pedang hitam itu bergerak ke arah timur, melesat menuju puncak gunung hitam di tempat rahasia. Di dasar danau, King Ruo yang merasa yakin bahwa dirinya tidak dikejar oleh pedang tersebut, lalu meninggalkan tempatnya. Bergerak menuju tempat lain di dasar danau tersebut untuk bersembunyi. Sosoknya terus bergerak mencari tempat yang aman, namun setelah bergerak ke berbagai arah, dan tidak menemukan tempat yang aman, King Ruo lalu menuju tepi danau. Sosoknya muncul di atas permukaan danau tersebut, lalu bergerak ke arah timur, memasuki hutan kecil yang berada di sekitar danau tersebut dengan tenang. Ini aneh. Apakah mereka yakin jika aku telah terbunuh di tempat ini? King Ruo membatin heran, karena tidak ada satu sosok pun yang bergerak mencari jasadnya di tempat itu. Setelah berada cukup lama di hutan tersebut, dan yakin bahwa pergerakannya tidak diawasi, King Ruo lalu mengedarkan teknik zirah bulan perak,
bergerak naik ke atas langit sambil melepaskan segel mantra formasi kabut langit. Sus, sosok yang membaur dengan kegelapan malam, bersembunyi di balik mantra formasi ilusi. Sus, sosoknya bergerak di atas langit dunia kecil tersebut tanpa berani mengedarkan kesadaran dewanya. Setelah bergerak sepanjang waktu, King Ruo dibuat bingung dengan keanehan dunia kecil tersebut. Di mana anggota klan Sen Guoshi Sun Hai berada. Membatin heran saat tidak melihat satupun kehidupan di tempat itu. Sus, sosoknya terus bergerak, hingga akhirnya berhenti di atas puncak gunung kecil yang ada di hadapannya, mendarat di tempat lapang dengan perlahan, lalu mengeluarkan Tao Tao, Tiao Gao dan Chang Kuai dari dalam dunia jiwa. Sus. Ketiga guai tersebut muncul di hadapannya. Penguasa, ucap ketiga guai tersebut dengan hormat. Saat ini kita berada di dalam dunia kecil Sen Guoshi Sun Hai, dan aku ingin kalian memeriksa dunia kecil ini. Baik, penguasa. Lakukan dengan berhati-hati, ucap King Ruo dengan serius. Baik, penguasa, lalu meninggalkan tempat itu, bergerak ke arah yang berbeda. Setelah Tao Tao dan rombongannya pergi, King Ruo lalu menyegel tempat itu, beristirahat dan memulihkan diri, sambil mengabari Yuan Nandong dan Sisi Hu Jin yang berada di luar dunia kecil tersebut. Di tempat lain, di luar dunia kecil, Sisi Hu Jin dan Yuan Nandong yang sedang berjaga di reruntuhan klan Sen Guoshi Sun Hai tiba-tiba mendapat informasi dari King Ruo. Saudara, kabar dari Yang Mulia, ucap Sisi Hu Jin sambil menjelaskan keberadaan pedang kehancuran kuno milik klan Sen Guoshi Sun Hai tersebut. Ternyata pedang kehancuran kuno klan Sen Guoshi Sun Hai benar-benar ada di dunia kecil tersebut. Saudara, apa perintah Yang Mulia selanjutnya? Tanya Yuan Nandong dengan serius. Tetap berjaga, jawab Sisi Hu Jin dengan tenang. Baik, ucap Yuan Nandong dengan tenang, sambil mengawasi anggota klan Sen Guoshi Sanliang yang masih berada di kawasan tersebut. Gunung Nanjin, Aula Istana Puncak Selatan. Yin Yumao dan rombongannya yang tidak mengetahui King Ruo telah meninggalkan Istana Puncak Timur. Akhirnya selesai membahas rencana penting yang akan mereka sampaikan dalam pertemuan dengan King Ruo. Besok pagi aku akan mengabari saudara Husan dan saudara Tuhai, untuk melaporkan bahwa leluhur sudah kembali, ucap Yuan Qiyun Fei sambil membubarkan pertemuan tersebut. Baik, ucap Ying Haotian dan rombongannya, lalu meninggalkan tempat itu. Di dunia kecil Sen Guoshi Sun Hai. 2 jam kemudian, Tao Tao, Tiao Gao dan Chang Kuai, yang ditugaskan oleh King Ruo memeriksa dunia kecil tersebut, akhirnya kembali menemui King Ruo yang sedang menunggu mereka di atas puncak gunung kecil. Sus. Mereka tiba di hadapan King Ruo. Penguasa, ucap mereka dengan sikap hormat. Tao Tao, bagaimana? Tanya King Ruo dengan tenang. Penguasa, hamba tidak menemukan adanya kehidupan di tempat ini, namun di sebelah timur ada aura pembunuhan yang sangat kuat, jawab Tao Tao melaporkan pekerjaannya. Lalu, Chang Kuai, Tiao Gao. Sama penguasa, hamba juga tidak menemukan adanya aura kehidupan. Bahkan menurut kami, tempat ini sepertinya dunia mati, jawab Chang Kuai menjelaskan. Baik, ucap King Ruo sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa, dan meminta mereka untuk beristirahat di dalamnya. Baik penguasa muda, dengan sikap hormat. Setelah ketiga anjing dari neraka kecil itu kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak ke arah timur, menuju tempat yang dijelaskan oleh Tao Tao sebelumnya. Ini aneh, apakah dunia kecil ini hanya dibuat untuk menyembunyikan pedang kuno tersebut? King Ruo membatin dengan heran. Dengan tenang sosoknya terus bergerak, memeriksa setiap tempat yang dilewati dengan seksama, hingga akhirnya menemukan gunung kecil yang dimaksud. Ini benar, aura pedang sebelumnya. King Ruo membatin, sambil mendekati gunung kecil tersebut dengan berhati-hati. Sosoknya terus bergerak hingga akhirnya tiba di kaki gunung kecil tersebut, menatap mantra formasi pedang pembunuhan yang ada di hadapannya. Itu pasti pedang kehancuran kuno, batinnya.
pedang hitam raksasa sepanjang 7 meter yang dikelilingi oleh 7 pedang kecil yang menyerangnya sebelumnya. Dengan tenang sosoknya kembali bergerak, mendekati mantra formasi pedang pembunuhan tersebut, sambil melepaskan segel cakram langit Ling. Sus! Cakram emas raksasa tersebut bergerak, lalu membentuk kubah jaring emas raksasa yang menyegel kawasan tersebut. Setelah menyegel tempat itu, King Ruo kembali melepaskan segel cakram langit Ling, yang langsung bergerak membentuk susunan mantra formasi emas, yang langsung bekerja melemahkan kekuatan segel pedang tersebut. Di dunia luar, Zizi Huojin dan Yuan Nandong yang sedang berjaga di reruntuhan klan Shen Guoshi Sunhai, tiba-tiba merasakan kehadiran dua aura abadi tingkat tinggi muncul di atas langit tempat itu. Saudara, aura ini, ucap Yuan Nandong dengan wajah serius, sambil menatap langit, memeriksa kehadiran aura tersebut. Organisasi rahasia pedang langit, ucap Zizi Huojin, sambil membawa Yuan Nandong bergerak naik ke atas langit, menyambut kedatangan sosok tersebut. Namun belum sempat mereka berdua bergerak, tiba-tiba kedua sosok dengan rambut putih tergerai tersebut muncul di hadapan mereka. Kalian, ucap sosok tersebut dengan sikap mendominasi, menatap Zizi Huojin dan Yuan Nandong dengan tajam. Siapa kalian dan apa yang kalian lakukan di tempat ini? Tanya Yuan Nandong dengan tatapan tajam, membuat kedua sosok itu terdiam dan saling berpandangan. Lalu siapa kalian? Menatap Yuan Nandong dengan tatapan tajam. Kami adalah Jenderal Pelindung Gunung Nanjin, ucap Zizi Huojin dengan tenang, membuat kedua sosok itu terdiam. Pelindung Gunung Nanjin, benar, kami diperintahkan oleh Yang Mulia untuk memeriksa dan melakukan penyelidikan kekacauan di tempat ini. Lalu kalian, ucap Yuan Nandong dengan tatapan penuh arti, sambil mengabari kemunculan kedua sosok tersebut pada King Ruo dengan diam-diam. Jenderal, kami hanya lewat tempat ini, jawab sosok tersebut dengan sikapnya yang tenang. Oh, apakah hanya lewat? Tanya Yuan Nandong dengan tatapan dingin. Apa maksudmu berkata seperti itu? Menatap Yuan Nandong dengan kesal. Tuan-tuan, daratan kematian Si Wangzi ini adalah wilayah terlarang klan Elang Emas, dan termasuk kawasan ini. Apakah kalian bisa menjelaskannya? Kata-kata Zizi Huojin membuat kedua sosok abadi itu langsung terdiam. Jika tuan berdua merasa tidak memiliki hubungan dengan kehancuran klan Shen Guoshi Sunhai ini, maka silakan pergi, karena Yang Mulia sangat tidak menyukai kehadiran orang lain, dan ini berbeda dengan mereka yang dapat berada di tempat ini dengan bebas, ucap Zizi Huojin sambil menunjuk beberapa anggota klan Shen Guoshi Sanliang yang masih berada di tempat itu yang kini mematung tanpa berani bergerak sedikit pun. Kedua sosok yang sebelumnya begitu dingin lalu menganggukkan kepalanya. Baik, kami pergi. Menangkupkan tangannya lalu meninggalkan tempat itu. Setelah kedua sosok abadi tersebut benar-benar pergi, Zizi Huojin dan Yuan Nandong lalu bergerak menghampiri anggota klan Shen Guoshi Sanliang yang masih mematung di tempatnya. Tuan, ucap pemimpin kelompok tersebut terbata, menatap Zizi Huojin dan Yuan Nandong dengan wajah pucat pasi. Apa yang kalian lakukan di tempat ini? Dengan wajah serius. Tuan, kami mendapat perintah dari Patriark untuk menyelidiki masalah di tempat ini, jawab pemimpin kelompok tersebut dengan serius. Kembali ke klan, dan sampaikan pada Patriark untuk berhenti menyelidiki masalah ini, karena kekuatan kalian masih belum mampu menangani masalah ini, ucap Yuan Nandong dengan serius. Baik Tuan, tapi ini adalah ketiga kalinya kami bertemu dengan para abadi yang datang ke tempat ini. Apakah kalian tahu maksudnya? Maksud Tuan, tanya sosok tersebut memberanikan diri untuk bertanya. Sepanjang pengetahuan kami, Shen Guoshi Sunhai memiliki 3 abadi, yaitu Patriark, leluhur kedua, dan leluhur ketiga, yang bahkan sudah berada di tahap abadi tingkat 3, tetapi mereka bahkan dapat dimusnahkan. Kami yakin klan Shen Guoshi Sunhai telah menyinggung kekuatan besar, dan kami tidak ingin kalian juga menyinggung kekuatan tersebut, ucap Yuan Nandong dengan serius, membuat kelompok tersebut terdiam. Apakah mungkin itu ada hubungannya dengan kedua sosok sebelumnya? Menatap Yuan Nandong dengan serius.
Kami masih belum bisa menyimpulkan. Jadi silakan tinggalkan tempat ini, ucap Zizi Hujin dengan serius. Baik, Tuan. Lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Setelah belasan sosok anggota klan Sen Guoshi Sanliang itu pergi, Yuan Nandong dan Zizi Hujin meninggalkan tempat itu, menuju tempat persembunyiannya. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya Yuan Nandong. Tetap berjaga. Tapi bagaimana dengan kedua sosok sebelumnya? Biarkan saja, aku yakin mereka pasti belum pergi. Tetapi kita juga tidak boleh bergerak tanpa perintah, ucap Zizi Hujin dengan serius. Baik, ucap Yuan Nandong dengan tenang. Di tempat lain, di dalam segel perisai ilusi yang berada 15 km dari reruntuhan klan Sen Guoshi Sunhai. Kedua sosok abadi yang berasal dari organisasi rahasia pedang langit itu terdiam dengan pikirannya masing-masing. Saudara, bagaimana jika mereka mencurigai kita? Ucap sosok abadi tingkat 3 memecah keheningan tempat itu. Saudara, tenang saja, lagi pula mereka tidak akan mengetahui siapa kita, jawab sosok abadi dengan kekuatan tingkat 4. Saudara benar, lalu apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kita hanya bisa menunggu sampai kedua jenderal hewan buas tersebut pergi. Baiklah, di dalam dunia kecil Sen Guoshi Sunhai, King Ruo yang sedang mencoba melemahkan kekuatan segel mantra formasi pembunuhan pedang hitam tiba-tiba mendapat pesan jiwa dari Zizi Hujin. Ternyata mereka sudah tidak sabar, batinnya sambil mengabari Zizi Hujin dan Yuan Nandong untuk tetap berjaga dan tidak meninggalkan tempat itu. 2 jam kemudian, menjelang pagi, King Ruo akhirnya berhasil menghancurkan segel mantra formasi pembunuhan yang melindungi pedang raksasa tersebut. Setelah benar-benar yakin bahwa mantra formasi pembunuhan tersebut telah dihancurkan, King Ruo lalu bergerak menghampiri pedang raksasa setinggi 7 meter yang dalam kondisi tertidur tersebut. Menyegelnya dengan segel cakram emas langit ling dan segel rantai besi hitam, lalu menyimpannya ke dalam dunia jiwa. Pada saat King Ruo baru saja selesai menyegel pedang kehancuran kuno tersebut ke dalam dunia jiwa, tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan kehadiran beberapa aura yang bergerak mendekati tempat itu. Klan Sunhai, tapi kemana mereka sebelumnya? Dengan heran sambil bersembunyi di balik mantra formasi ilusi, menunggu kedatangan kelompok tersebut dengan tenang. Tidak lama kemudian, 5 sosok dengan aura semi-abadi tingkat 9 tahap puncak tiba di tempat itu. Oh tidak, kelima sosok itu meraung sedih, bergerak ke berbagai arah mencoba mencari jejak pedang yang telah hilang. Kita telah kehilangan begitu banyak anggota klan, kehilangan patriark, leluhur dan kini satu-satunya pusaka kuno yang kita miliki. Oh langit, apakah ini akhir dari Sunhai? Ucap salah satu dari mereka terduduk dengan sedih. Kita terlalu ceroboh, karena sebelumnya menganggap penyusup tersebut telah terbunuh. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan selain bertahan di tempat ini. Tapi tempat ini sudah tidak aman, ucap sosok lainnya berbicara. Lalu kemana kita akan pergi? Dunia luar bahkan lebih mengerikan dari kekacauan ini, yang ada jika kita meninggalkan tempat ini, mungkin kita tidak akan tersisa. Tapi bagaimana jika penyusup itu membunuh kita dan menghancurkan dunia kecil ini? Jika dia memang ingin membunuh kita dan menghancurkan tempat ini, mungkin sudah dia lakukan. Dengan wajah sedih sambil mengitari pandangannya, mencoba mencari jejak King Ruo. Apakah ini juga ada hubungannya dengan pemimpin puncak Nanjin? Kata-kata sosok tersebut membuat King Ruo yang berada di tempat persembunyiannya begitu terkejut. Itu artinya mereka sudah mengetahui kehancuran klannya dan perseteruannya dengan Gunung Nanjin. King Ruo membatin, membuatnya berpikir dengan keras. Aku rasa bukan mereka tetapi ini ada hubungannya dengan leluhur ketiga. Apakah maksud saudara organisasi pedang langit? Sepertinya demikian, karena jika Gunung Nanjin yang melakukannya, lalu mengapa mereka harus menyegel pintu gerbang dunia luar dan tidak masuk di tempat ini? Hais, mengapa masalah ini begitu rumit? Menggelengkan kepalanya dengan wajah sedih dan putus asa. Saudara, apa rencana kita selanjutnya? Menemui saudara yang lain,
dan membicarakan masalah ini. Dengan wajah sedih. Baik, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah rombongan itu pergi, King Ruo yang masih berada di tempat persembunyiannya, lalu ikut bergerak mengikuti mereka. Sus, sus. Sosoknya terus bergerak ke arah timur, mengikuti rombongan tersebut dengan tenang hingga akhirnya tiba di kawasan hutan raksasa. Di hutan hijau raksasa tersebut, mereka terus bergerak, hingga akhirnya tiba di sebuah permukiman kecil yang tersegel oleh mantra formasi perlindungan tingkat tinggi. Ternyata mereka benar-benar telah mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Jika tidak mengikuti mereka, aku juga tidak akan tahu jika ada permukiman di kawasan ini. King Ruo sambil mengawasi dan memeriksa kekuatan klan tersebut dengan seksama. Setelah memeriksa kekuatan klan tersebut dengan seksama, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Bergerak menuju gerbang teleportasi dunia kecil yang berada di atas langit dunia kecil tersebut, tempat di mana dia pertama kali muncul dan diserang oleh mantra formasi pedang pembunuhan. Sus, sus. Sosoknya terus bergerak hingga akhirnya tiba di gerbang teleportasi yang berada di atas awan, lalu keluar dari dunia kecil tersebut. Di luar dunia kecil, Zizi Huijin dan Yuan Nandong masih berada di tempat persembunyiannya, mengawasi tempat itu dengan tenang. Saudara, hari sudah mau terang, tapi Yang Mulia masih belum juga keluar. Apakah, ucap Yuan Nandong dengan wajah khawatir. Tenanglah, jika memang ada masalah, Yang Mulia pasti sudah mengabari kita. Tapi saudara, ucap Yuan Nandong dengan wajah serius. Pada saat Zizi Huijin hendak menanggapi, tiba-tiba sosok King Ruo keluar dari gerbang teleportasi dunia kecil tersebut. Sus, sus. Mereka berdua langsung bergerak menghampiri King Ruo. Yang Mulia, berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih Yang Mulia, menatap King Ruo dengan penasaran. Tenanglah, aku sudah mendapatkannya, ucap King Ruo dengan tenang, membuat mereka begitu senang. Lalu Yang Mulia, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Zizi Huijin. Kembali ke Gunung Terlarang. Namun sebelum pergi, aku ingin menyelesaikan masalah di tempat ini dulu. Jawab King Ruo dengan tenang. Maksud Yang Mulia? Tanya Yuan Nandong. Ternyata mereka yang ada di dalam dunia kecil ini sudah mengetahui masalah mereka dengan kita. Termasuk kehancuran tempat ini, jawab King Ruo. Lalu bagaimana dengan kekuatan mereka? Hanya ada 2000-an, yang terdiri dari wanita, anak-anak, dan 100 orang diantaranya berada di tingkat 1 hingga tingkat 2 semi-abadi dan 5 lainnya berada di tingkat puncak. Membunuh mereka bukanlah tindakan yang bijak, namun aku juga tidak ingin membuat masalah di masa depan, jawab King Ruo menjelaskan. Lalu apa rencana Yang Mulia? Memisahkan dunia kecil mereka dari tempat ini, jawab King Ruo. Baik, Yang Mulia. Setelah menjelaskan rencananya, King Ruo lalu membuat segel tangan. Sus, cakram emas langit Ling muncul, memecah diri, menjadi jutaan cakram emas kecil lainnya, lalu membentuk susunan mantra formasi emas yang langsung bergerak menuju pilar gerbang teleportasi dunia kecil tersebut. Sus, susunan mantra formasi emas yang masih berbentuk jaring tersebut menyelimuti kedua pilar emas gerbang teleportasi tersebut dan mulai menghancurkannya secara perlahan. 15 menit kemudian, pilar emas yang merupakan gerbang teleportasi dunia kecil tersebut akhirnya benar-benar telah dihancurkan. Baik, mari kita pulang, ucap King Ruo sambil membawa Yuan Nandong dan Zizi Huijin meninggalkan tempat itu. Pada saat mereka hendak bergerak meninggalkan tempat itu tiba-tiba King Ruo merasakan dua aura abadi bergerak mendekati tempat itu. Yang Mulia, mereka kembali, ucap Zizi Huijin, membuat King Ruo langsung membawa Yuan Nandong dan Zizi Huijin bersembunyi. Sus, sosoknya bergerak naik ke atas langit dan bersembunyi di dalam mantra formasi ilusi. Tidak lama kemudian kedua sosok abadi yang menemui Yuan Nandong dan Zizi Huijin sebelumnya tiba di tempat itu. Yang Mulia, benar itu mereka, ucap Yuan Nandong dengan serius. Baiklah, ucap King Ruo sambil mengamati kedua sosok itu dengan seksama.
di bawah King Ruo dan rombongannya. Oh tidak, ternyata gerbang dimensi dunia kecil tersebut telah dilenyapkan. Itu artinya dunia kecil tersebut telah terputus dengan tempat ini. Saudara, bagaimana ini? Dengan wajah serius. Itu artinya kita telah kehilangan pusaka tersebut. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan selain kembali dan melaporkan masalah ini pada pemimpin suci. Sialan, siapa yang melakukan hal ini? Dengan wajah kesal sambil mengitari pandangannya. Aku yang melakukannya, ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul bersama Yuan Nandong dan Sisi Hujin. Kakakmu, bagaimana bisa? Kedua sosok abadi tersebut terkejut, menatap King Ruo dengan serius. Kehancuran klan Senguo Shisunhai dan keberadaan dunia kecil tersebut telah membuat banyak kekuatan berdatangan dan memasuki tempat ini dengan bebas. Termasuk kalian, ucap King Ruo dengan serius. Apakah perlu kami mengusir kalian dengan paksa? Ucap Yuan Nandong. Tuan, jangan salah paham. Kalian mempermainkan kami, ucap King Ruo dengan tatapan tajam, membuat kedua sosok itu terdiam. Tuan, kami pergi sekarang juga, atau aku akan membunuh kalian di tempat ini. Ucap King Ruo dengan serius, membuat suasana di tempat itu menjadi tegang. Tuan, jangan arogan, lancang, berani mengatakan yang mulia arogan. Kalian benar-benar keterlaluan, ucap Yuan Nandong, dengan murka. Jadi kamu pemimpin Gunung Nanjin. Menatap King Ruo dengan ragu. Jika dalam hitungan ketiga kalian tidak pergi, maka aku akan mengubur kalian di tempat ini. Ucap King Ruo mulai menghitung, membuat kedua sosok itu saling berpandangan. Tuan, kami datang untuk melindungi klan Senguo Shisunhai dan menyelidiki masalah di tempat ini. 2. Ucap King Ruo tanpa menghiraukan kata-kata kedua sosok tersebut. Tanpa berkata-kata, dengan wajah tidak senang, kedua sosok abadi dengan kekuatan tingkat 3 dan tingkat 4 itu lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Sus. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.